Anda kembali di berita utama bersama saya, Sri Gunawan. Sungguh memilukan nasib seorang perempuan asal Cirebon, Jawa Barat. Ia disekap dan dianiaya suaminya selama 3 tahun masa pernikahan. Tak hanya mendapat luka fisik, korban juga masih bergelut dengan trauma akibat kekerasan yang ia alami dari orang terdekatnya. Sang suami korban adalah penegak hukum, seorang anggota Polri. Lalu apa yang membuat pelaku tega menyiksa istrinya? Tangis korban pecah. Hatinya tak kuasa membendung rasa perih mengingat semua perlakuan keji yang ia terima dari suaminya. Dengan suara tercekit saudara, korban mengaku sudah lama memendam pilu atas perlakuan kejam suaminya. Ia tak berani melawan apalagi bercerita kepada keluarga karena kerap diancam oleh pelaku. Tubuhnya yang dulu bugar kini lunglai dan penuh luka bakar. Kekerasan yang dialami korban sudah terjadi sejak awal ia menjalin hubungan dengan pelaku Aibtu N. Korban juga kerap dicekoki narkotika oleh pelaku. Dan saat menikah secara siri 2023 lalu, kekerasan pelaku terhadap korban makin menjadi. Selain memaksa istrinya meracik narkoba, pelaku juga memaksa korban mengonsumsinya. Puncak penganiayaan terhadap korban terjadi pada September 2025 lalu. Tak hanya dipukuli, korban juga disiram air keras oleh pelaku. Akibat siraman air keras itu, korban mengalami luka bakar 47%. Kejadian itu menjadi titik balik korban. Setelah lama memendam kepedihan, korban akhirnya berani melapor. Penganiayaan yang menimpa korban membuat sang ibu terpukul. Ibu mana yang tak hancur saat anak perempuan yang sangat dikasihinya menjadi korban penganiayaan? Saya nggak nyangka mas, anak kayak begini saya nggak mau ya mas. Seorang ibu anak begini nggak mau mas, saya tuh mas, ya Allah sakit hatinya mas. Mending badan ibu dipukuli, malah hati nggak bisa dikasih, sakit pisan mas. Kamis 2 Juli lalu, korban didampingi kuasa hukumnya resmi melaporkan Aibtu N ke Bareskrim Polri. Pelaku dilaporkan atas dugaan penyekapan, penyalahgunaan narkotika, hingga penganiayaan berat. Setelah membuat laporan, korban juga menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari tim Hotman 911 telah membuat satu laporan polisi atas beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Jadi tadi ada sekitar 20 pertanyaan dan sekarang kita lanjutkan untuk melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Guna penyelidikan, polisi memasang garis polisi di rumah Aibtu N di Desa Kalipucang, Brebes, Jawa Tengah. Terduga sebelumnya bertugas sebagai kanit reskrim di Polsek Tegal Selatan. Tetangga pelaku mengaku selama ini tak pernah mendengar ataupun melihat percekcokan dari rumah pelaku. Bahkan salah satu tetangga juga bilang tak pernah melihat sosok korban atau istri siri pelaku di sekitar tempat tinggal mereka. Tetangga nggak pernah dengar itu ya suara seksual atau keributan? Enggak, waktu dulu kan orangnya masih benar sih, nggak jarang bergaul. Tapi warga sempat dengar kabar-kabar itu Pak? Enggak. Yang penyiksaan itu? Enggak sama sekali dengar ya? Nah, makanya kemarin kan kaget saya, ada orang begitu, kaget. Kalau istri sirinya juga nggak pernah lihat gitu? Boro-boro malah mukanya aja nggak ngeliat, nggak pernah. Usai dilaporkan ke Bareskrim Polri, Bid Propam Polda Jateng langsung bergerak menangkap Aibtu N. Ia dipatsuskan di Polda Jateng selama 20 hari untuk menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sementara kasus pidananya ditangani Bareskrim Polri. Dalam hal ini dari Bid Propam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam hal ada Bid Propam Polda Jawa Tengah sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum
anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Diamankan tadi malam, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Traumatis dialami korban akibat penganiayaan berat yang menderanya selama bertahun-tahun. Korban kerap menangis setiap mengingat peristiwa keji yang ia alami sejak 2023 silam. Korban berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatannya dan kasusnya bisa ditangani secara transparan. Harapannya semoga ya dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatannya. Dugaan tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini memang sudah ditangani polisi. Namun luka dan trauma korban tak mudah hilang begitu saja. Karenanya perbuatan keji yang dilakukan seorang polisi yang mestinya melindungi dan memberi rasa aman selayaknya dapat ganjaran lebih berat dibanding warga sipil biasa. Kasus ini harus jadi cermin agar jangan ada lagi kasus kekerasan yang dilakukan polisi kepada keluarganya. Yang paling penting, perempuan tak boleh lagi dijadikan sasaran empuk korban kekerasan.